Sebelum Anda lanjut menonton video ini, apabila Anda ingin menonton liga favorit Anda tanpa disensor, silakan hubungi admin MNC Vision ke nomor di bawah ini. Pasang parabola TV digitalnya sekarang juga, tunggu apa lagi? Dan bayarnya setelah selesai terpasang. Ada 5 keuntungan timnas Indonesia menghadapi Yordania dan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan kita bahas dalam video ini. Sekedar informasi, timnas Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Banyak yang menilai timnas Indonesia bakal kesulitan merebut status juara grup maupun 5 runner-up terbaik karena satu grup dengan Yordania dan Kuwait. Namun sejatinya ada banyak keuntungan yang dimiliki timnas Indonesia segrup dengan mereka. Modal ini yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia jika lolos ke Piala Asia 2023 yang berlangsung di China pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Lantas, apa saja keuntungan yang dimaksud? Kita awali dengan yang terakhir, yaitu pendongkrak peringkat FIFA. Yordania saat ini menempati peringkat 90 FIFA, sedangkan Kuwait 143. Sementara itu, timnas Indonesia menempati tangga 160. Jika mendapatkan kemenangan atas Yordania dan Kuwait, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA bakal terdongkrak. Contohnya saat timnas Indonesia menang 2 kali atas Taiwan pada medio Oktober 2021, negara yang saat itu unggul 21 anak tangga dari skuad Garuda. Karena 2 kali menang atas Taiwan, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA naik 10 peringkat, dari 170 ke 165. Kemudian yang keempat, tak kaget jika nantinya lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tak akan kaget dihadapkan dengan permainan umpan-umpan silang yang diperagakan tim-tim Asia Barat seperti Arab Saudi, Iran, hingga Lebanon. Sebab gaya permainan Yordania dan Kuwait tak jauh berbeda dengan negara-negara di atas. Untung bagi timnas Indonesia, skuad Garuda berpotensi dibela 2 bek tangguh, yaitu Jordi Amat dan Sunny Walsh saat menghadapi Yordania dan Kuwait nanti. Kemudian yang ketiga, secara bagus. Terakhir kali timnas Indonesia lolos ke Piala Asia di luar status sebagai tuan rumah adalah pada tahun 2004. Saat itu, timnas Indonesia satu grup dengan Arab Saudi, Yaman, dan Bhutan. Posisinya sama persis seperti sekarang, yang mana Arab Saudi dan Yaman berasal dari Asia Barat, atau seperti Yordania dan Kuwait. Sedangkan Bhutan dari Asia Selatan, seperti Nepal yang sekarang. Saat itu, timnas Indonesia finish di bawah Arab Saudi, sehingga lolos ke Piala Asia 2004. Kemudian yang kedua, balas dendam. Mumpung dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi, laga nanti merupakan momen balas dendam timnas Indonesia kepada Kuwait dan Yordania. Kenapa bisa dibilang balas dendam? Ya, karena timnas Indonesia memiliki catatan buruk kontra tim-tim di atas. Dari 4 pertandingan kontra Yordania, timnas Indonesia selalu kalah, sementara dengan Kuwait, kemenangan pertama dan terakhir timnas Indonesia tercipta pada tahun 1980. Setelah itu, atau pada 5 pertemuan, timnas Indonesia hanya mendapatkan 3 imbang dan 2 kalah. Kemudian yang terakhir, yaitu pengalaman Sintayong. Timnas Indonesia memang tak pernah mengalahkan Yordania. Namun tidak halnya dengan pelatih Sintayong. Ketika menangani timnas Korea Selatan U23, Sintayong mengantarkan sang tim menang 1-0 atas Yordania di perempatan final Piala Asia U23 2016. Kemenangan itu setidaknya memberikan gambaran bahwa Sintayong memiliki pengalaman menumbangkan Yordania. Sekarang tentu harapannya hasil maksimal dapat disabet timnas Indonesia. Terlebih sudah cukup lama timnas Indonesia absen di Piala Asia. Terakhir kali timnas Indonesia tampil di Piala Asia pada tahun 2007.